warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kesempatan untuk malam hari ini bisa ketemu lagi di majelis ilmu. Yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, kita lanjutkan ya kitab Kabair atau dosa-dosa besar yang dulu sudah kita kaji. Kita sudah selesaikan dosa besar yang pertama yang panjang ini sampai berapa lembar itu kaitan dengan asyirku fil ibadah. Dosa syirik kepada Allah Ta'ala dalam ibadah. Kita lanjutkan sekarang Al-Kabiratu Saniyah, dosa besar yang kedua, qatlun nafas, membunuh jiwa atau membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah SWT. Mungkin ini bayangan kita, wah dosanya ngeri banget ini, pembantaian, pembunuhan gitu ya. Tapi sekarang sudah menjadi hal yang lumrah, dikit-dikit bunuh. Pengen melangsungkan kekuasaan, bicaranya ben dadi ratusan orang bunuh, ya, yang menghalangi keinginannya bunuh gitu aja. Bahkan anak SMP saja, SMP, SMA pembulian itu sampai mati gitu ya biasa sekarang itu. Ya. Artinya kasus-kasus pembunuhan itu menjadi hal yang lumrah, di mana-mana sudah ada. Kalau antum nonton berita-berita di Indonesia itu kemarin yang pembunuhan sadis-sadis saja yang terkenal, kita pernah dengar dulu ada robot gedek mateni sampai 17 orang berantai, itu 5 tahun nggak ketahuan. Sebelum lama yang di Banjarnegara itu dukun siapa, saya ngelewati pas ngisi Banjarnegara itu tempatnya Wowon. Nah Wowon kan yang kemarin viral itu bunuh 12 pelanggan dia kan dukun yang menggandakan uang, jadi setor duit, supaya duitnya nggak balik, timbangannya nagih terus, pateni, mau dipendem di kebunnya dia, terus nanti datang lagi pasien konsetor duit, dibunuh lagi, pokoknya intinya gue pengen dapat duit, bunuh, bahkan yang paling mengerikan di sekitar kita kasus pembunuhan itu gampang banget diracun, ada yang kemudian di kalangan para ustadz aja yang dibunuh juga banyak, gara-gara dianggapnya mengganggu stabilitas gitu aja. Wah ini kita sering dengar kan, ngerti-ngerti berapa kasus orang-orang yang paham agama masuk dalam keadaan sehat, ngerti-ngerti keluar sudah dalam keadaan sakit, kemudian meninggal, disiksa, dibunuh dan sebagainya. Ya, ini dosanya sangat besar. Allah mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang berani membunuh orang mukmin atau orang yang beriman secara sengaja, kata Allah itu secara sengaja tanpa ada alasan. Kan ada yang bunuh tanpa sengaja. Misalnya nembak manuk kemudian ngenai koncone, itu kan nggak sengaja. Itu saja, walaupun nggak sengaja dia harus membayar diat sampai 100 onta, saking mahalnya orang mukmin. Kalau sengaja Allah mengatakan fajazauhu jahannam, maka balasannya nanti adalah neraka jahanam khalidan fiha, dan dia akan dikekalkan di neraka itu. Kan semua dosa itu nanti akan dimaafkan. Tapi kalau membunuhnya orang mukmin kok sengaja, alasan apapun, walaupun itu katanya profesi atau katanya karena disuruh atasan atau karena untuk melangsungkan keinginan, biasanya ini orang-orang yang punya kekuasaan. Dulu yang viral banget itu kasus Sambo, kan terkenal banget ya, Sambo ngono ya, karena selingkuh, kasus selingkuh itu ben ra ketanggul selingkuh ajudane dipateni, carane mateni ya nggunakake alas, masyaallah dosa-dosa kayak gitu tuh kok dianggap sepele banget ngono loh sekarang ini.
Bahkan harga nyawa orang mukmin itu kaya murah ngono sekarang itu. Coba antum mateni wedhus tanggane ngono lak muring tanggane itu. Kon ngijoli paling ora ya toh. Mateni wedhus kuwi duwe masalah apa ya toh. Mesti sik duwe muring-muring tur jenengan mesti kon ngijoli. Aja meneh kok wedhus le ayam toh itu aja ada harganya loh. Orang kota 100.000 200.000 itu nek mateni pitike tangga ngono ku mesti wonge ngamuk gitu kan. Lah sekarang antum berani atau kalau kita lihat orang sekarang itu enteng sekali ngambil nyawa orang lain karena jengkel, kemudian kadang-kadang malah anaknya sendiri. Kalau saya itu punya Facebook itu salah satunya info tentang kriminal. Ini wah, itu isinya masih tak hapus ngono kok bendino itu kasus pembunuhan sadis-sadis. Ada bapak namanya Panca siapa itu yang anaknya empat-empatnya ditekek satu persatu coba. Itu anaknya paling gede umur 12 tahun, paling cilik umur 2 tahun atau berapa, cilik-cilik kabeh, paling gede baru SD kelas 4, ada SD kelas 1 lagi TK 0 kecil, satu lagi ini ngono satu persatu ditekek mati, kakake gawe nang kamar tekek meneh ngasih mati gara-gara padu karo bojone, cemburu ngono apa piye. Ada yang masih gegerke lagi ya toh, bapak saking jengkel karo anake, padahal anake nurutan apian gara-gara diperaduli tanggane. Anake nabrak apa ngono kuwi, ya nabraki anake ngono langsung dibanting, ya toh, ngasih mati le banting itu. Masyaallah, siapa namanya itu? Itu saya nonton berita-berita kok gampang temen ngono, peh anake, peh bojone, itu kemudian bunuh gitu. Padahal ancamannya kata Allah kalau dia berani nekat alasan apapun membunuh orang mukmin sengaja, maka langsung ancamannya nanti kalau mati pasti ini orang aku insya Allah pasti di neraka jahanam. Itu. Dan dia akan dikekalkan di dalamnya. Walaknatullah alaihim, dan laknat Allah juga akan turun kepada mereka. Wa'addalahu adaban adima, dan baginya mendapatkan adab yang pedih. Ini nanti ada babnya sendiri Pak. Membunuh yang terselubung itu ya ada. Mungkin kalau kelasnya antum ngono dosa kayak gini orang mungkin ngono ya. Tapi kalau kita nonton kondisi Indonesia sekarang itu namanya membunuh orang mukmin ngono ki enteng banget. Terus ya kadang-kadang orang bayar ngono sekarang. Ustadz pateni ngono ya wis ngono tok i, ra enek sidang, ra enek hukuman, ra enek apa-apa gitu, gampang banget itu loh. Regane ketoke luwih murah dibanding rega wedhus itu tadi yang mateni wedhus saya kan didenda semono kae gitu ya. Alhamdulillah rahimahullah, ini saya nukilkan hadis-hadisnya dulu dan ayat-ayatnya dulu. Kata Allah ya, ketika kita berani melakukan dosa yang sangat besar ini, setelah syirik ini dosa paling besar, itu urutan nomor 2 adalah membunuh jiwa yang diharamkan, apalagi orang mukmin gitu ya. Kata Allah la tarju ba'di kafarah, kamu jangan mengharap surga sama sekali. Apa? Idza yadribu ba'dukum riqabi ba'din. Kalau kamu sampai berani memukul leher teman kamu dengan pedang, so ngasih mengharap untuk masuk surga dan jangan mengharap ojo ngimpi gitu. Intinya pasti neraka. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan awwalu ma yaqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Nanti di akhirat yang pertama kali dicek itu urusan darah, urusan nyawa. Kalau dia ada tanggungan kaitan dengan nyawa, maka sudah dipastikan semua kebaikannya enggak dihitung oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi juga pernah ditanya, ya tahu ayu dan bin akbar, dosa besar apa yang paling besar? Nabi mengatakan al-kabair, dosa besar yang paling besar, al-isyraku billah, mereka berbuat syirik kepada Allah, wa qatlun nafsil lati harramallah, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan. Karena ada nyawa yang diperbolehkan, misalnya orang kafir yang membunuh kaum muslimin, nah itu jelas itu nyawanya halal, atau dia murtad, nah itu boleh. Kan kata Nabi haram hukumnya membunuh manusia illa bisalasah, kecuali yang diperbolehkan. Apa itu? Khuruj minal jamaah, ketika murtad dari Islam, atau yang kedua dia membunuh jiwa, al-qatlu bil qatl atau an-nafsu bin nafsi, karena dia membunuh akhirnya harus dikisos dengan bunuh, itu kan boleh itu. Atau yang ketiga adalah saibuz zani, kata Nabi, karena pelaku zina. Ketika dia sudah punya istri kemudian berzina,
dengan tetangganya atau orang yang sama-sama beristri, maka dosa zina dia tidak akan maksudnya tobatnya itu salah satunya cara biar bersih itu dengan dirajam. Nah, itu berarti membunuh yang boleh itu cuma 3 itu. Karena murtad atau kafir, yang kedua karena apa tadi? Kisos, yang ketiga karena zina atau rajam. Selain itu, membunuh itu haram ya. Karena nyawa itu milik Allah Ta'ala. Lah antum kok berani ngambil, antum duwe hak apa gitu loh, Pak. Tadi saya kasih contoh, kucing tetangga aja antum nggak punya hak. Ayam tetangga aja itu bukan hak antum. Lah apalagi nyawa manusia, emangnya hak siapa? Ben anak-anakku dewe, loh anak-anakmu dewe. Emangnya antum pernah menciptakan anak ngono apa piye? Bojoku kan banyak kasus perempuan mati di tangan suaminya gitu, itu banyak banget sekarang ini. Masya Allah sampai tempat yang paling aman kok yang menjadi penyiksa hidup dia. Nah gitu makanya Nabi sampai mengatakan awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah, yang paling pertama dihisab pada hari kiamat apa? Kata Nabi fid dima'il mu'min, tentang darahnya orang mukmin atau kedoliman. Bahkan Nabi mengatakan wa laqatilul mu'min ahadan, tidaklah satu orang yang kamu bunuh ya dari kalangan orang mukmin a'dhamu indallah min zawalid dunya, itu lebih besar resikonya dan kemurkaannya di sisi Allah dibanding hilangnya dunia. Atau hadis yang lain Nabi mengatakan inna zawalud dunya a'dhamu indallah min qatala mu'min muta'ammidan. Sesungguhnya hilangnya dunia beserta isinya ini lebih remeh dibanding hilangnya satu nyawa orang mukmin ya yang kita hilangkan tanpa ada alasan. Oke, banget itu padahal lagi. Coba yang Palestina, ini update terakhir Pak. Data manusia ya atau korban yang mati syahid itu tembus, ini updatean terakhir di hari ke-76, 67 atau 76 ini tembus sudah 24.000. Awet deben 3.000, 4.000 terus bertambah terus. Terakhir ini sampai 24.000, sekian. Dan itu ya hampir 65%-nya anak-anak, ibu-ibu. Ya, betul-betul keterlaluan. 24.000 ki nek menungso lho, Pak. Coba jangan bayangin nek enek manusia jumlah 1.000 kan oke banget. Sak lapangan ngono 1.000 ke. Ya, lho ki nek mati segitu banyak iki 24.000 lho ki. Anak kecil-kecil kabeh koyo ngono kuwi. Oh, itu coba antum bayangkan dosanya si Netanyahu kayak ngopo kayak perdana menterinya ngono kayak. Wah, dia nanti dituntut oleh Allah Ta'ala ya, dituntut semua orang yang dia bunuh. Dan ini ada hadisnya, ini saya sampaikan hadisnya yang sangat mengerikan bahwa hukuman bagi orang yang membunuh nyawa orang mukmin itu di dunianya dia akan merasakan sakit seperti rasa sakitnya orang yang dia bunuh. Itu pasti itu. Makanya dulu yang bantai Palestina sebelum perdana menterinya ini si Netanyahu itu siapa? Dulu itu Sharon ya. Pernah dengar Ariel Sharon kan? Itu sekarat 8 tahun. Sekaratnya itu 8 tahun. Masih rumah sakit aja sudah lepas tapi anehnya enggak mati. Masih awak entek orang mati. Sampai mata semua wajah ini dipangan kewan-kewan set itu. Ya ora mati wong iki coba. Antum bisa bayangkan rasa sakitnya itu ya, semua orang yang dia bunuh itu rasa sakitnya didobelkan dan ditimpakan ke dia. Di dunianya itu sebelum nanti di akhirat. Bahkan kata Nabi, ini saking ngerinya dosa membunuh itu bahwa semua dosa itu akan diharapkan oleh Allah Ta'ala untuk diampuni dan nanti kalau dia tobat akan ditenangkan jiwanya. Kecuali kalau dia membunuh orang mukmin. Nih hadisnya. Nabi mengatakan Kuludan bin asawah ayaghfirulahu wa yatma'innu bihi. Setiap dosa Allah tetap akan mengampuni ya, dan Allah akan berikan ketenangan kalau dia tobat. Illar rajul yamut kafiron, kecuali orang yang mati ya dalam keadaan kafir tadinya Islam. Warrajul yaktul mu'min muta'ammidan, dan laki-laki yang membunuh atau manusia yang membunuh orang mukmin secara sengaja. Rasa dihukum ngono stres dhewe kok kuwi. Betul itu, Pak. Saya pernah dapat cerita dari teman-teman yang pernah masuk ke dalam penjara itu. Itu dia di sana kan kenalannya oke banget. Roto-roto, Pak. Orang-orang yang masuk penjara itu separah apapun dosanya,
iku mbasan wonge tobat gelem ngaji ning penjara, kuwi langsung berubah tampilan iki dadi apik ngono kuwi terus uripe ki dadi penak gitu loh. Karena ben memang dia tukang maksiat misalnya pernah ngerampok, pernah apa kabeh dosa pernah dilakoni, ya toh. Itu rata-rata mbasan tobat, misalnya kena narkoba, kena apa itu mbasan tobat, kemudian dia ngaji, ibadahnya bagus, itu dia alhamdulillah uripe dadi tenang, ya toh. Jadi tenang, tampilannya juga berubah dan dia ngerasakan hidup bahagia lagi. Kecuali para pembunuh. Nek sik pembunuh ki mbok wonge wis tobat, wonge direwangi maca Quran bendina, wonge ngaji ngono kuwi, iku kebayang-bayang terus. Ada salah satu ya napi itu, Pak. Dia karena membunuh tetangganya padahal rajin ke masjid itu. Itu walaupun wis tobat wis direwangi ngibadah terus ngono kuwi, iku kepikiran wae ngarep turu kepikiran wong iki mau kaya mrimpeni ngono lho. Ya toh. Jadi kebayang-bayang terus itu loh. Nah sekarang si Panca sik bunuh 4 anak itu urung mati ke pengennya bunuh diri terus karena kepikiran anaknya terus. Jadi apa uripe nggur nangis terus ngono, getun. Lah anak papat tuh Pak dipateni kabeh. Sik mateni bapake dhewe ning ngarepe ngono. Tur carane mateni kejembat ditekek karo dibungkem ngono kuwi. Dadi pas kejel-kejele ngasih mati itu ning ngarepe dhewe ngono lho. Nah itu akhirnya pas sampai sekarang ini orangnya itu kondisi di tahanan di rumah sakit itu anu apa kepikiran kayak wong stres dhewe. Jadi kepikiran yang mripate ke liyane ngerti rupane anake kata dia. Ya itu hadisnya ini begini nih. Nah, makanya dosa ya kalau kaitan membunuh walaupun wis tobat ora bakal iso tenang uripe kuwi. Masyaallah gini. Nek dosa yang lain ngono nek tobat ngono insyaallah iso tenang. Ya. Soalnya pernah kena narkoba atau dosa yang lain itu orang mateni wong ngono dosanya itu. Nah, itu masyaallah. Nah, ini ya. Makanya berat banget ini hadis-hadisnya kita kaji. Saya senangnya kitab Kabair itu hadis-hadis yang kita jarang dengar itu kebongkar semuanya dan ini kan sekarang enteng banget ngono. Ngilangke nyawane wong lu enteng banget ngono. Pokoknya kira-kira ganggu duwe kekuasaan bunuh gitu loh. Nabi mengatakan ya dalam hadis yang lain ini la taktul nafsan dulman. Kamu jangan membunuh manusia dengan cara dolim. Ila kana ala ibnu Adam awalu kiflu min damiha. Kecuali orang yang bunuh secara dolim tadi akan memikul dosa orang-orang yang bunuh ya seperti yang dia lakukan. Kenapa? Li'annahu awwalu man sannal qatala. Karena dia sebagai pencetus model pembunuhan pertama. Wa man qatala nafsan muta'ammidan illa kana awwalu kiflu damiha. Dan tidaklah orang yang bunuh pertama kali kecuali dia nanggung semua pembunuhan yang terjadi di muka bumi. Jadi gini, Pak. Manusia yang bunuh pertama kali itu siapa? Manusia pembunuh pertama kali. Sak ngalam dunia saya dua inisiatif membunuh pertama kali itu kan Kobil. Lah, saben enek pembunuhan di muka bumi ini, berapa juta sih Kobil itu menanggung dosanya, Pak. Lah kemudian di sini lataktul nafsadulman. Terus kamu jangan membunuh dengan cara dolim. Artinya membunuh nek dulu kan langsung disabet pedang. Lah kalau ada yang membunuh dengan cara dolim yang lain, misalnya ngeracun, ada yang mutilasi, ada yang dolim yang lain misalnya digantung, ada yang disetrum, kan ada aneh-aneh cara membunuh itu aneh-aneh tuh. Maka pencetus pertama, maka dia akan nanggung dosanya. Misalnya orang yang bunuh dengan cara mutilasi pertama kali, maka saben ada kasus mutilasi, maka si pencetus pertama kali, walaupun dia tuh nggak ngejak orang untuk mutilasi, tapi dia akan menanggung dosa semua pembunuhan yang modelnya sama dengan dia lakukan. Misalnya dia membunuh dengan cara nyetrum, maka saben ada pembunuhan dengan cara disetrum, maka si pencetus penyetruman pertama kali, dia nanggung dosanya. Kayak misalnya ada yang membunuh model ngeracun, wah itu, maka saben ada orang membunuh dengan cara ngeracuni, maka si pencetus pertama si ngeracuni menanggung dosanya. Selain si Kobil juga nanggung. Oh, berabot banget wih. Makanya dosa itu ya akan menjadi jariah ya ketika kita menjadi pencetusnya atau kita yang ngajak. Kan hadisnya itu dua yang menjadikan pahala mengalir atau dosa itu mengalir. Pertama adalah pencetus. Maka dalam hadis man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan.
siapa yang mencetuskan keburukan pertama kali di dalam Islam, falahu kiflu dan biha, maka dia menanggung dosa dari apa yang dia cetuskan tadi, walaupun dia nggak ngajak. Misalnya pencetus rok mini, siapa pertama kali? Ya orang ngerti aku ya. Lagi kuwabeh wong sing nganggo rok mini, iki pencetus pertama dia nanggung dosanya. Padahal daerah ngejak-ngejak, pencetus kok salah. Lano rasa gawe model aneh-aneh ngono lho, ya toh. Pencetus Iqra pertama siapa? Ya kayak wong Jogja sih cacat kayak padahal cacat tuh wonge. Tapi pahalane Masya Allah. Kuwi wong wis mati. Kuwi wong sak Indonesia Raya ngasih toko luar negeri loh. Sik iso baca Quran karena pakai metode Iqra. Wah, itu pahalanya gede banget itu. Saya punya teman Pak, dulu akrab banget wong ngger enek kegiatan bareng terus. Jenenge Ustadz Umar Takwim. Bolak-balik saya mungkin 5 tahun majelis dengan beliau. Dia pencetus pertama kali Sakifah. Dan banyak sekali. Totalnya mungkin sudah ada hampir 10.000 orang se-Indonesia yang bisa baca Quran pakai metode yang dia buat. Leng rancang, wineng Tawangmangu. Sekitar 10 tahun yang lalu. Ngerancang, dolan yang Tawangmangu, ngono ki ya to. Ngerancang, jane acara aku pokoknya arep nyepi ngono. Wah, nyepi. Tiba ngerancang akhirnya terbentuk itu. Jangan ngerti buku Sakifah to? Sakifah. Nah, itu pencetusnya beliau itu. Nah, itu berarti dia dapat jariah. Walaupun dia nggak ngejak, tapi pencetus masalahnya. Gitu ya. Kemudian hadis yang lain, mengqatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh ya, orang yang tanpa salah atau tanpa hak. Tanpa hak itu maksudnya salah tapi tidak berat dibunuh. Kan ada orang itu salah jane misalnya nyolong pitik. Itu kok itu langsung pateni. Itu dosanya gede banget loh itu. Bukan dosa nyolongnya ini bunuh itu. Karena nek gur nyolong sak gede-gedene dosa nyolong itu hukumannya nggak boleh dibunuh. Karena hukuman nyolong itu paling mentok dipotong tangan. Ya, nah, sekarang nyolongnya gede banget. Bahkan le nyolong karo mateni wong ngono malah penjara rong sasi bebas. Bahasan sih nyolong nyolong kates boleh tanggane. Wah, aku udah gebuki malah ngasih mati. Itu kan ternilai kates loh. Ada yang nyolong nilai sepele ya toh. Nyolong kambing tetangga ada yang dibunuh juga. Ada yang karena nyolong motornya itu motor Shogun Kebo loh Pak. Wong Magetan itu saya diceritani. Shogun Kebo ki paling regane piro to? 1,5 juta to nek saiki kuwi. Nah, nek ranek pajekane telat ngasih 15 tahun kaya ngono kuwi. Telat 15 tahun lho kuwi. Nggur kaya ngono. Wah kok dikuamplongi terus bariku disuntaki bensin disulet bulung. Tur matine suwe banget lho kuwi. Wong aku digone rumah sakit 2 dino lagi mati. Kuwi dosane coba sik nyulet iki. Masalah iki nek jenenge walaupun salah tapi dia nggak berhak dibunuh itu. Karena bolehnya dibunuh itu ya tadi kalau dia memang murtad atau kafir gitu ya. Misalnya kayak Israel lah ngono kuwi ra apa-apa. Jelas dia pembunuh. Nah ini orang Islam, kadang-kadang dia itu ada lagi yang lebih parah. Dia cuma tertuduh, nyolong ya toh. Dia orang soleh, baik. Pernah saya nonton berita itu, orang soleh, baik, kerja, nyukupi kebutuhan rumah tangga, terus ampli masjid hilang, dia mampir sholat duha yang kono, sama warga dianggap dia isik nyolong. Oh, di kampung harus jelas ke Surabaya, oh, maling, diculik maling, gobuki, akhirnya mati. Coba dipikir belas ora salah bariku malah tibake sik maling kudu kuwi. Ora dosane tambah gede meneh kuwi. Ya, makanya kaitan dengan ini jangan dianggap sepele nih, ya toh. Dosa sangat besar tapi orang itu sering khilaf gara-gara gitu tuh nggak ngerti. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, ijtanibus sab'ul mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membuat hidup kita langsung tersiksa. Di dunia itu langsung tersiksa. Fadzakara minha, maka disebutkan salah satu di antara 7 tadi apa? Qatlun nafsil lati harramallah, membunuh jiwa yang haram illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Nah, ini juga mirip-mirip kabeh ya.
Tapi kita bisa ngambil kesimpulan ya begitu banyak dalam ayat ini bahwa intinya ya, kaitan dengan dosa pembunuhan ini dosa yang sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan termasuk salah satu fenomena akhir zaman. Kalau kiamat itu sudah dekat itu Pak ya. Itu ada tanda yang Nabi katakan apa? La tadri eh, la tadri min ayu syai'in qatala wa la tadri al maktul min ayu syai'in kutila. Kata Nabi, termasuk tanda kiamat itu banyak pembunuhan, al qatlu bil qatli, pembunuh balas bunuh, sampai orang yang dibunuh dia sampai ngomong wala tadri al maktul bi ayu syai'in qatala. Sampai orang yang dibunuh itu dia di akhirat ditanya, "Kenapa kamu dibunuh?" Dia enggak ngerti. Lah aku ora ngerti ki, ngerti-ngerti dibunuh ngono loh. Terus yang membunuh juga nggak ngerti. Kenapa dia membunuh orang itu? Nggak ngerti. Nah, maksudnya apa? Ini kasus ini terjadi banyak banget itu loh. Misalnya ya ada ustadz, kemudian pokoknya dibunuh, bantai gitu aja. Atau tokoh-tokoh agama yang hilang kan banyak banget itu dulu. Itu kemudian ketika dihisap coba, lah kamu kok dibunuh kenapa? Lah kirangan, kula niku kurang ngerti. Wong aku ya ibadah biasa, ning kula dituduh teroris, saya dituduh ustadz radikal, padahal saya juga ngajarkan kebaikan. Ini nggak ngerti kok ngerti-ngerti saya dibunuh ngono coba. Ya toh? Coba ustadz-ustadz itu kayak gitu tuh nanti di akhirat kalau ditanya, kan dia nggak ngerti. Terus yang bunuh coba nanti dihukum oleh Allah Ta'ala. Ditanya, kenapa kamu bunuh si fulan itu? Saya nggak ngerti. Apa kamu ngerti kesalahan dia? Saya nggak ngerti salah dia. Yang penting saya dapat tugas. Saya kan tugas penembak. Saya tugasnya kan nginterogasi. Ya, ternyata sampai mati. Oh, alah, Masya Allah. Jadi yang bunuh aja nggak ngerti salahnya dia, seperti guru jalani tugas. Yang dibunuh juga nggak ngerti lah. Aku ya orang ngerti loh ini. Aku jadi dibunuh kayak aku keliru opo gitu loh, nggak ngerti. Masya Allah. Ini tanda kiamat itu banyak orang yang dibunuh orang ngerti. Coba kau cah cilik-cilik di Palestina itu, dia salah opo coba. Nanti kalau di akhirat itu dia sudah masuk surga, mau ditakoki kok itu ya, kamu ngerti, nak, Duk, kok kenapa kamu dulu dibunuh? Ya toh, nggak ngerti, ngerti-ngerti rumah saya dibom, nggak tahu saya salah apa coba. Nah, anak kecil itu salah apa coba mereka ini? Nah, terus tentaranya bareng yang bunuh-bunuh gitu, kok ya gelem kon mateni raja penting saya tugas kok iki, gitu. Nampa gaji kon tugasnya kon mateni ngono tok wae. Pekerjaan koyo ngono dilakoni iki, masyaallah. Gitu nggih. Bab yang kedua selesai ini. Tak bacakan semua ayat, hadis semuanya. Rampung aku mosok jelaske tak eret-eret ben dawa, rampung ya rampung ngono tok. Ya toh. Masalah iki nek kesuwen iki ya toh ya kurang ngono wae. Dadi sithik-sithik rampung ya ditutup ngono ya. Gitu akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.